Saya tidak pernah berpikir omongan orang, karena orang pun tidak pernah berpikir ketika ngomong. Jadi ngomong sosial ke masyarakat pun itu adalah panggilan jiwa. Sehingga saya dididik bukan di karbit, saya belajar di masyarakat, saya hidup di masyarakat, saya harus merasa yakin bahwa orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat sesama. Masyarakat Batu itu hidupnya kan bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi apa ya, interaksi dengan alam itu kan sangat kuat sekali. Alam. Baik, sahabat setitik.id, berjumpa lagi dengan saya Eri Hendro Kusuma, pemret.id. Kali ini saya berkunjung ke guru saya ini, guru kehidupan saya waktu kecil. Saya sempat terinspirasi dari beliau ini dengan gaya yang nyelenehnya, tapi sampai sekarang tetap komitmen pada sebuah idealisme yang mungkin orang-orang di saat yang lain tergoda, tapi beliau ini tetap sama prinsipnya yang dulu. Ini Sam Rudi Koplo. Apa kabar Sam? Siap. Alhamdulillah sehat. 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 Komes. Tambah lemu. Ya, Sam, ini apa ya? Sam Rudi Koplo ini saya anggap sebagai apa Sam ya? Budayawan atau apa Sam ya? Kalau budayawan kayaknya nggak berbudaya. Saya bukan orang yang berbudaya. Tapi orang-orang yang tokoh yang saya kira memahami betul bagaimana sosial kemasyarakatan lah. Saya dari dulu kayaknya yang melekat itu sama Sam Rudi Koplo itu kan itu. Tapi pertanyaan awalnya ini mungkin apa ya, banyak orang yang nggak tahu nih Sam. Kenapa kok kemudian itu dinamakan Rudi Koplo? Koplo itu Koplo mungkin dalam tanda kutip orang memandangnya yang negatif. Ya. Pil koplo itu pil bukan koplo, ya? Bukan dandut koplo juga. Bukan dandut koplo, oh iya dandut koplo. Iya. Jadi jauh sebelum beredarnya pil koplo dan dandut koplo itu sudah ada di saya. Jadi ceritanya ngomong Jawa bareng gak apa-apa Sam, bebas ini. Jadi ini ketika SMP kelas 2, saya sekolah di SMP Negeri 2, lek gak salah ulangan bahasa Inggris waktu itu. Kan biyen itu ketika mengoreksi hasil ulangan kan saling bertukar. Jadi punya kita itu dikoreksi oleh teman kita. Nah, saya nggak tahu yang namanya ulangan kan sesuai apa yang kita terima dari guru. Kok nilai saya bagus, dapat 98. Bahasa Inggris. Kemudian yang mengoreksi hasil ulangan saya itu nggak tahu iseng atau apa, nulis di dhuwur dhewe. Koplo hebat. Nah, kemudian oleh guru itu dibaca. Loh, ini punya Rudi, ini kok ditulis Koplo hebat. Siapa yang ngoreksi Rudi? Saya, Bu. Namanya Haryo. Sehingga per kelas 2 SMP sampai setua ini saya dipanggil Koplo. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu bahwa Koplo itu sebenarnya tidak Koplo yang negatif, tapi Koplo yang itulah ceritanya. Lolak tapi kok nilainya api. Nah, gitu. Karena biar saya terkenal kecil itu kayak lolak lolo, ya sampai tua lolak lolo. Tapi yang menarik ini kan dari yang dikatakan lolak lolo itu ternyata ini sebenarnya garang ini. Garang ini. Terutama terkait apa ya, sesuatu yang menyinggung sosial masyarakat, karena beliau ini sangat apa ya, istilahnya apa Samuel? Sangat masyarakat sekali kok, yuk kayak enek istilahnya ya. Saya hidup selalu punya pikiran bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit tak junjung. Jadi ngomong sosial ke masyarakat pun itu adalah panggilan jiwa. Sehingga saya dididik bukan di karbit, saya belajar di masyarakat, saya hidup di masyarakat, saya harus merasa yakin bahwa orang yang baik adalah orang yang bermanfaat buat sesama. Walaupun saya orang nggak iso popo, gak duwe popo, tapi saya harus punya pikiran, ya bocahnya bisa bermanfaat dalam segi apapun. Oke. Tapi kok sampai sekarang bisa dipercaya masyarakat itu, kira-kira
apa yang ada di dalam jiwanya Sam Rudi Koplo iki yo? Kok dipercaya masyarakat? Lek masalah itu kan masalah nilai ya. Oke. Nilai itu bukan kita sendiri yang menilai, tapi banyak orang, banyak masyarakat. Persepsi masing-masing kepala, monggo. Saya tidak pernah berpikir omongan orang, karena orang pun tidak pernah berpikir ketika ngomong. Benar. Makanya saya nggak pernah berpikir, aku nggak tahu mikir omongan wong. Pada pas mereka membahas negatif, positif, silakan masing-masing kepala. Ya sih, kuis prinsip loh, aneh-aneh bos. tapi ini ya yang menyebabkan saya itu karena apa ya, Sam Rudi Koplo itu kalau saya lihat ada di setiap zaman. Zaman saya selisihnya padahal cukup jauh, tapi yo nawak leket mari ngono yo ning Solo bareng, ning Lamongan bareng, Aremania. Dan sekarang pun sampai sekarang ya juga gitu. Saya tetap sampai kapanpun tetap Aremania. Anak-anak kecil nyeluk ya sampai teman sepermainan hari ini pun ada yang seusia di bawah anak saya. Ada yang seusia nyeluk cek Sam. Sam itu kalau bahasa Malang kan emas kan ya. Emas ya. Nah itu berarti apa anak-anak di usianya siapa itu? Anaknya Mas Koplo ini berarti ya nawak dewi akhirnya ya. Nawak dewi. Walaupun saya yo ketoke tuwek rambutnya putih untuk nentek, tapi yang jelas saya tetap muda. Luar biasa jiwa. Makanya kabeh nyeluk aku Sam. Sam, saya itu kan ya jujur ini penasaran dari dulu itu kan ya saya tahu sih sebenarnya bagaimana dalamnya Sam Koplo itu ya. Kemudian mengelola untuk kegiatan kemasyarakatan itu sangat tulus sekali gitu untuk kemasyarakatan. Dan kenapa kok sampai hari ini Sam Koplo tidak terpengaruh oleh apa ya? Ya gampangane gemerlap zaman lah. Koncone duwe ngene bapak wis. Kok memilih jalan itu, apa yang ada di pikirannya? Dan orang apa Koplo santai nang ngono tapi tetap bisa hidup, tetap bisa apa ya bermanfaat bagi masyarakat. Itu kira-kira apa yang ada di dalam jiwanya Mas Koplo ini ya? Ngomong jiwa ya petarung juga sih. Dalam berjalan hidup mulai baik procot sampai tua kan harus memperjuangkan kehidupan. Apapun yang ada pada saya sekarang itu adalah sebuah perjalanan panjang perjuangan hidup saya. Terlepas kemudian orang menganggap saya bahwa slow man, terlalu slow orang ya memang gini, makanya diapakno. Kan orang hidup itu ibarat sebuah fragmen sandiwara pentas drama. Ya wis kon dikai peran ngene. Ya kadang ada acting kan juga ya. Urip kan kudu acting. Berarti ini acting selama ini Mas Koplo? Ya acting karena kita urip kon dikai jatah ngono ya wis, gak usah sing muluk-muluk lah. Ya kemang aku gak tahu ngurusi omongane wong. Karena wong pun gak akan mikir dia ngomong apa kan. Ya santai Bos, santai. Lain santai itu saya itu pingin sebenarnya Sam. Oh jangan sampean. Jangan seperti saya. Sing santai. Gawat. Tapi kan di balik kesantaiannya itu kan yo ganas pisan ngono lho. Enggak. Ganas dalam artian oh iya. Ya petarung itu tadi sih. Enggak, petarung itu tadi. Tapi yang melatar belakang itu kira-kira apakah memang ya pernah cerita juga di masa kecilnya Sam Koplo itu, apakah terbentuk dari situ pada akhirnya sampai sekarang itu Sam? Iya, perjalanan hidup masa kecil luar biasa cadas hidup ini dulu ya. Bahwa seorang Rudi Koplo ditakdirkan lahir di sebuah tempat memperjuangkan hidupnya dengan segala tempaan mental, tempaan sosial. Tapi tetap itu tak nikmati dan nggak sing aneh-aneh lah ya wis apa ono urip. Bahkan sampai
dewasa pun juga masih sama, masih sama, diuji dengan yang luar biasa. kasus yang sama tuh. Nek ngomong kasus kok ojo direkam ya. Oh, enggak. Tapi saya tertariknya melewati kasus itu dan ya nggak sampai stres itu loh Mas, Oh, iya, Mas iya. yo. Nek wong stres iku engko malah diceluk anu. Saya membayangkan itu kalau, aduh, saya jadi sang koplo itu iso nggak ya, gitu. Tapi sang koplo dengan enjoy, santai sampai sekarang di titik ini tuh kan ya bukan hal yang mudah itu. Tapi apakah pikirannya itu sesantai itu gitu loh? Lek ngomong urip kan ibarat sebuah roda, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Saya pernah di titik nadir, pernah saya alami dan saya nikmati sebuah proses. Tapi di situ nanti kita akan menemukan bahwa ya jene Tuhan memberikan ujian, pasti akan memberikan solusi. Yang saya yakini itu. Dan sampai sekarang keyakinan itu masih melekat. Masih melekat. Pasti ada solusinya. Pasti ada solusi. Yang penting kita yakin. Punyanya yakin. Yakin. Oke, Sam, kenapa kok sang koplo itu selalu menghibahkan diri untuk masyarakat lah, mewakafkan diri untuk masyarakat. Kadang orang-orang hanya di lip saja, di ucapan untuk masyarakat, tapi kan tidak setulus ketika sang koplo itu ya memang ya untuk masyarakat hidupnya itu. Kalau saya boleh katakan hidupnya sang koplo kan untuk masyarakat kan sebenarnya itu. Ya sering sih kadang banyak masukan. Awakmu lah pemikir masyarakat terus kadang ketika kon susah masyarakat gak melok mikirkan begitu. Tapi yang jelas bahwa itu adalah sebuah panggilan jiwa. Tadi saya sampaikan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, dan saya harus bermanfaat buat orang-orang di sekitar. Apapun yang bisa saya sampaikan, apapun yang bisa saya berikan, omongan pun kadang nasihat pun itu juga bermanfaat. Terlepas ngekei opo sing dikekno gak diopo-opo kan begitu. Ya yang penting iso ngandani, iso berbuat melalui pemikiran, melalui usul dan bergandengan tangan dengan masyarakat. Oke. Kalau melihat sekarang ini Sam, apa ya, kultur masyarakat hari ini itu apakah mengalami apa ya, degradasi ataukah malah sebaliknya? Semakin apa ya, semakin dewasa atau karena kan sang koplo ini ya sampai di tingkat kota itu orang yang paham betul lah bagaimana kondisi masyarakat Batuh khususnya itu. Gimana Sam? Dekadensi, degradasi pasti akan ada setiap zaman. Tapi yang jelas bagaimana masyarakat bisa memahami bahwa perkembangan, kemajuan sebuah kota perlu sebuah pemikiran panjang, perlu idealisme, bahwa kita hidup itu tidak bisa sendiri. Kita memerlukan orang lain sebagai makhluk sosial. Maka di situ diperlukan sebuah sonjo, jagong, ngopi, dan harus merasa bahwa awak dhewe gak ngene tok. Awak juga butuh masukan dari orang lain, butuh ilmu dari orang lain. Tapi memang masyarakat hari ini kadang di sekitar kita mengalami mungkin trust terhadap pemimpin kadang kurang. Oh gitu ya. Kadang dengan kondisi yang hari ini mungkin agak fluktuasinya turun, masyarakat disuruh berpikir bahwa iki kudu mlaku apa, kadang juga bingung. Kondisi kampung kita sendiri hari ini ya luar biasa mengalami penurunan. Mudah-mudahan bukan masalah politik enggak ya? Iya, sosial kemasyarakatan ya. Tapi yang jelas dengan hasil dari kemarin pemilihan kemarin mudah-mudahan bisa memberi harapan secercah, harapan yang baik buat kampung kita.
dengan hasil dari pemilu mudah-mudahan bisa membawa masyarakat kita yang hari ini fluktuasinya agak di bawah bisa kembali bangkit. Oke. Memang apa ya, kondisi masyarakat sekarang itu nggak seperti Batu yang dulu ya, Bang. Terutama terkait dengan apa ya, kekuatan apa ya, keterikatannya itu loh. Kekuatan sosial gotong royongnya lah termasuk itu. Apakah memang mengalami penurunan sama? Iya, karena ya memang egosentris, kemudian adanya persaingan dalam segala apapun, sehingga awak dhewe iki kadang dijak lapo-lapo iku jek mikir ya wong saiki. Nggak langsung tandang wis ya. Langsung ya jek mikir dong, langkuk ya itu tadi beban hidup yang makin tambah, sehingga terkadang ono mikir lah. Mikir untung dan rugi maksudnya? Ya bukan untung dan rugi, kadang mikir dalam tanda kutip engko lek aku ngene apa hasilnya kadang oleh opo kadang kebutuhan kuake juga. Sama sih nyaur bangku. Tapi secara infrastruktur, secara ini kan ya luar biasa. Secara umum Batu sangat luar biasa Batu maju. Tapi secara keterikatan sosial itu yang Sam Koplo katakan mengalami apa ya, penurunan ya. Kepedulian yang sudah mulai turun, kepekaan sosialnya juga mulai turun. Itu berarti ya karena kondisi kemajuan di sini juga ya. Di sini ya, kadang ya memang terlalu banyak beban hidup, kurang mikir anak sekolah, kurang mikir kebutuhan yang lainnya lah yang membuat mereka berpikir bahwa kadang kepekaan sosial akhirnya berkurang sedikit, bergeser, mulai ya mengalami pergeseran. Ini ngomong apa ya awak ini? Gak ngerti, apa kayak gitu. Tapi optimisme untuk masyarakat Batu nanti yang sekiranya bisa apa ya mempertahankan ciri khas Batu itu masih ada nggak? Akan selalu ada, karena kan banyak muncul orang-orang yang peduli kepada Batu, akan banyak muncul generasi-generasi yang berpikir orientasinya adalah Batu ke depan yang lebih baik tanpa meninggalkan kultur yang Batu. Nah itu ya. Sekarang mau tidak mau ya saya sendiri juga berpikiran materi kan, tapi kan kadang materi kan bukan segala-galanya. Kalau melihat orang Batu dulu kan ya urip ngono-ngono yang penting hidup, tapi nyaman di hati kan gitu. Terusnya di situ. Itu kan sekarang apa ya? Mulai saya rasakan sendiri itu mulai apa turun gitu loh. Karena kadang saya terpengaruh juga gitu Sam. Delok ngono, aku kok kudu ngono deh ngono. Lah iku kan sing angel kan iku. Misalkan nggak mau mengikuti tren itu rasanya ketinggalan. Nah, aku merasa bahwa aku nggak pernah ketinggalan. Karena ya sing ngene iki lah wis uripku. Itu tak nikmati apapun yang ada. Karena aku bangga nang awakku dhewe lah. Lah kok kan sing banggakno aku soalnya kan. Tapi kalau misalkan dari ininya dari ini Mas Koplo ini kan saya melihatnya bukan dari sisi apanya ya, secara realnya semacam ini, tapi dari sisi yang lain ini. Kalau bahasa kasarannya dari goibnya ini, kondisi masyarakat kita ini Mas. Waduh, lek goib yang sing iso dinalar tapi itu sing aku gak ngerti goib masalahnya. Gak ngerti goib plus aku. Tapi yang jelas aku urip dari Songorti bahwa Songorti saya percaya sebagai tempat pertama sebelum adanya Batu, sebagai tempat pertama yang sudah berbudaya.
sejarah lah, ngomong Sejarah, Kak Koib lah sejarah nih gitu. ngomongnya ono candi bukti otentik. Kemudian ono Linggoyoni, bahwa di situ adalah sebuah tempat yang subur makmur. Linggoyoni itu subur makmur. Iya. Dan ono candi kan berarti biyen niku dekene wis berbudaya. Sebelum ada yang batu kan ya. Harapanku gitu. Tapi kalau ngomong versi kan ada dua versi ya kalau Banyak sejarah versi, Batu. ya. Minimal yang saya baca dua versi, ada Mbah Batu sama Songgoriti. Ya, Tapi bukti-bukti otentik yang kuat kan di Songgoriti ini. Kadang ngomong begini kan takut salah juga karena kita bukan budayawan, kita bukan sejarawan kan. Tapi ya enggak apa-apa, Sam, kan kita itu kalau misalnya ada yang salah ya mungkin bisa diluruskan. Tapi Iya, kita kan ini kan obrol-obrolan wong cilik aja kan. Wong cilik. Kan enggak apa-apa kan ngomong ini kan. Jadi kalau ya sebenarnya nyambung dengan tadi itu, leluhur kita itu yang menciptakan Batu memiliki ciri khas kan, yang kadang ditinggalkan. Maksud saya gaib bukan dalam artian mistis, tapi bagaimana masyarakat Batu itu hidupnya kan bukan hanya antara manusia dengan manusia, tapi apa ya, interaksi dengan alam itu kan sangat kuat sekali. Alam, ya. Yang sekarang itu kalau di beberapa daerah sudah mulai ditinggalkan dengan apa ya, pengaruh-pengaruh yang lain gitu. Kadang kan mau gak gelem selamatan misalkan. Kan yo ono kan koyo ngono. Makanya alhamdulillah kita hidup di sebuah tempat yang masih memegang erat tradisi budaya. Jadi ono selamatan desa lek ngomong. Walaupun kita keluaran kan akhirnya bersih dusun. Itu masih kita lestarikan, masih kita ururi, dan kita juga membuktikan bahwa wilayah kita ini masih asri, hijau, sehingga kita masih mencintai alam. Luar biasa loh kampung kita ini, hijau, udaranya luar biasa. Sumber mata air masih. Sumber mata air luar biasa. Cuman memang hari ini kita berharap bahwa ada sebuah sentuhan dari pemangku kebijakan. Songgoriti loh, Toleo, cek masyarakat rodok boleh lagi. Kebijakan-kebijakan yang mungkin bisa berdampak positif kepada Songgoriti itu yang kita tunggu hari ini. Karena dengan ya banyak hal lah yang mungkin masyarakat juga tahu, banyak hal yang masih belum ada titik temu dan solusinya. Ada beberapa tempat yang masih menjadi aset pemerintah kabupaten dan sebagainya, sehingga itu juga berpengaruh terhadap perkembangan Songgoriti. Saya juga orang yang aktif di jalanan sebagai tukang parkir. Saya mengamati besar bahwa Songgoriti biyen 3S lek wong manca kota nang Malang Raya iki Songgoriti Sengkaling Selekta. Hari ini Songgoriti semakin tertinggal. Selekta masih bertahan. Masih bertahan. Sengkaling masih bertahan. Modal dari masyarakat. Sengkaling luar biasa. Songgoriti sing hari ini sedang berada di titik bawah ya. Turun. Dengan perubahan yang begitu cepatnya, karena Songgoriti yang dulu kan berbeda dengan sekarang ini. Kalau ngomong Songgoriti kan, Songgoriti dulu dengan apa ya, masyarakatnya itu sebagai peternak sapi, berubah secara cepat, kemudian terjadi hal semacam ini, akhirnya kan juga terjadi masalah di situ ya. Ya, dengan banyaknya investor yang masuk ke Batu, kita kalah bersaing. Kita semakin tertinggal dan kalah saing. Karena kita tidak punya magnet untuk mendatangkan wisatawan untuk datang ke Songgoriti. Kan ke Songgoriti mungkin hanya menikmati pemandangan, kemudian hawanya. Padahal kita punya banyak potensi yang harus kita gali. Kita sudah banyak fasilitas, ada penginapan, homestay, punya orang-orang ini sebagai salah satu penunjangnya kan gitu. Tinggal bagaimana masyarakat bisa bersatu padu, meninggalkan egonya untuk bersama-sama memikirkan Songgoriti. Ya apa caranya begitu. Oh iya, Sam. Yang apa ya, saya kok melihatnya memang agak jauh, ya jauh sekali lah dengan dulu yang misalkan dari wisatawan parkir sampai
ngarepe Arung Dalu bahkan Megah Macan sekarang kan nggak merasakan itu ya Sam ya. Terus semakin sepi sekarang. Karena nggak ada daya tariknya tadi, Iya, magnetnya itu daya ya. tarik. Kurang. Tapi sebenarnya masih menarik nggak sih Songgoriti itu? Sangat menarik dan luar biasa, akan menjadi magnet yang besar ketika Songgoriti ini bisa digali potensinya, dikelola secara benar, dan keterlibatan masyarakat Aktif, harus ada. aktif ya. Padahal kalau misalkan kita ngomong budaya Sam ya, salah satu daerah yang sampai hari ini masih kental nuansa magicnya, magic dalam artian apa ya, relasi antara manusia sama alam itu ya kan Songgoriti. Songgoriti. Sampai hari ini Sampai Limbatu hari itu ya ini. di sini ini. Iya. Itu kan sebenarnya bisa menjadi magnet. Magnet dan daya tarik sebetulnya. Misalnya apa ya, seperti di Bali itu kan ada ya semacam itu Iya, yang itu ada menjadi prosesi daya yang tarik. mungkin bisa menjadi magnet untuk daya tarik wisatawan, sebuah atraksi. Nah, kira-kira apa ya yang Sam yang perlu di olah begitu, perlu di up gitu. Jadi mungkin Marketingnya atau apanya ya kita itu jadi ya. bagaimana kita mungkin bisa bekerja sama dengan pemerintah sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di sini bisa menjadi kalender event. Jadi masuk di kalender event pemerintah Kota Batu bahwa hari ini, bulan ini Songgoriti ada sebuah kegiatan begitu. Mungkin itu. Sama seperti di Bali kan itu mau apa namanya ngapain itu dikabarkan rame-rame sehingga itu menjadi wisata yang menarik, yang unik gitu. Mungkin itu yang belum, karena mungkin kalau melihat dari kalender event yang ada di pemerintah mungkin sudah banyak desa-desa yang terinventarisir, mungkin kita yang belum. Kita belum, padahal kalau ngomong budaya kita ini loh yang paling konsisten. Dan mungkin dulu ketika di desa atau tempat lain belum ada, mungkin Jenang Suro belum ada, kemudian kalau mungkin saya salah mungkin bisa dikoreksi juga, mungkin ada kirap tumpeng sedekah bumi, mungkin kita dulu yang mengawali kan gitu. Iya. Tapi keliling bandengan cuma satu grup pun dulu berawal-awalnya. Iya. Itu sekarang jadi per satu suro, peringatan Gebiak Suro itu biasanya kita bandeng, kirap bandeng. Ke candi, ke sumber mata air dengan begitu luar biasanya. Ini kan ini daya tariknya ada, cuman akses untuk memperkenalkan itu kayaknya lemah. Ya. Mungkin itu yang akan kita perbaiki. Ada malah ngomong political will ya. Tipis. Bukan politik, ini kan keresahan saja yang jadi di masyarakat ya. Iya, kita tetap punya optimis yang tinggi. Mudah-mudahan generasi di bawah saya bisa berpikir yang ke arah itu, sehingga akses-akses yang mungkin hari ini menjadi sekat bisa pelan-pelan kita dobrak, enggak. Pelan-pelan kita buka. Oke. Sam, ini kira-kira apa yang bisa diberikan terkait dengan makna hidup ini untuk khususnya generasi penerus kita ini? Makna hidup apa yang perlu disampaikan oleh Sam Kuplo ini untuk generasi muda kita ini? Makna hidup ya wis pokoke urip apa ono wis, ojo kagetan, ojo ketunan, ojo dumeh. Ojo kagetan, ojo ketunan, ojo dumeh. Ojo kagetan, jadi jangan mudah shock. Kemudian jangan apa? Gumun berarti heran. Terus ojo dumeh sombong. Wis duwe jabatan, wis sugih, ojo gaya. Tetap kon niku makhluk sosial yang membutuhkan orang lain kan. Iya. Ya sih wis. Kayaknya kalau meninggal pasti ya nggak mungkin berangkat sendiri ta. Tanggone sing gotong, Bos. Oke, Sam. Sebenarnya banyak yang saya yang saya gali gitu, Sam. Tapi mungkin dalam kesempatan, karena ini mungkin awal saja ini mampir di podcast ecek-ecek saya ini. Podcast ecekan. Kaget podcastnya Dewian ini. Ya, luar biasa. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Terima kasih Sam sudah berkenan untuk berbagi lah dengan
terutama ini apa ya, subscribe-nya ini Gen-Z. Gensi ya. Jadi kan perlu menggali dari bagaimana sesepuhnya itu, jangan sampai nanti ini kan sudah sesepuh ini ya. Kalau dulu ini sepuh harusnya sudah sesepuh ya. Terima kasih Sam. Ya. Mungkin itu saja dan sampai berjumpa di lain kesempatan.